Itu bad news, tanda petik ya. Tapi ada good news-nya. Wah, ini ada good news. We like good news. Kita semua suka dengan good news. Kita coba lihat. Ini ada buku juga yang bagus. Pengarangnya Stephen Klein. How to Love Universe. Bagaimana mencintai universe. Kok kenapa gambarnya bunga rose? Ada yang tahu kenapa bunga rose? Apa istimewanya bunga rose? Cantik, Rose itu Pak. apa? Ya, Pak Mariadi. Lambang cinta, Pak. Lambang cinta. Ya, tanya ke perempuan. Mana perempuan di sini, Mbak? Betul, Mbak? Lambang cinta. Udah pernah ada yang ngasih belum? Rose, betul. Salah satunya itu lambang keindahan. Beauty ya. Tapi kalau bapak-bapak yang muslim sini atau saya tidak tahu yang kitab suci yang lain juga mungkin ada. Di Quran disebutkan mawar. Kalau dilihat ke antariksa di sana ada mawar merah merekat. Itu sebelum ada teleskop, itu sebelum ada kita bisa melihat ke luar angkasa, sudah disebutkan ya bahwa bintang-bintang itu tumbuh dan hilang, tumbuh, hilang. Saya tak Jadi kira bintang ngerti pembicaraan terus kelanjutannya bagaimana. bintang itu tumbuh dan hilang ya. Tumbuh dan hilang itu disebut. Jadi kalau kita lihat pakai teleskop James Webb teleskop atau Hubble teleskop, itu bintang tumbuh itu bentuknya persis seperti mawar rose dan warnanya merah. Ya, lama-lama besar terus mengkerut hilang. Jadi semua bintang seperti itu, semua benda-benda di antariksa dari tiada menjadi ada, menjadi tiada. Menarik ya, banyak sekali dengan diluncurkannya James Webb teleskop infrared yang paling mahal dan paling canggih sekarang itu di atas sedang melihat dunia ya. Melihat dunia sedang melihat antariksa. Melihat antariksa itu sama seperti melihat masa lalu. Ya. Jadi dengan teleskop itu kita bisa melihat masa lalu terus masa ke belakang sampai kapan? Sampai pertama kali alam ini dibentuk, Big Bang, bang gitu ya, Big Bang gitu artinya, teorinya teori Big Bang. Jadi dari tidak ada menjadi meledak, menjadi tata surya seperti itu ternyata bisa dilihat sekarang oleh teleskop. Dulu itu seperti itu. Jadi kita melihat antariksa itu melihat sejarah masa lalu. Kelihatan masa lalu seperti apa. Bapak lihat informasi di internet, di YouTube tentang sejarah masa lalu. Terbentuknya alam raya ini seperti apa. Ini bukunya juga untuk dipelajari cukup bagus. The universe, tata surya, is much more than the space, time, energy, and matter known to us. Jadi sebenarnya dunia tata surya di antariksa itu banyak sekali benda-benda yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita rasakan. Jadi hal-hal yang baru. Tidak masuk hanya tentang ruang, waktu, energi yang kita ketahui. Jadi ada alam gaib ya kalau kita bilangnya ya. Ada banyak-banyak barang gaib di antariksa. Karena kita belum menguasainya. Kita sebut gaib. We are surrounded by horizon beyond which lies a more extensive reality. Jadi di atas sana itu banyak yang mengungkap sesuatu yang waktu itu apa sih? Kita belajar waktu itu sebenarnya dari antariksa. Apa itu waktu? Ada yang tahu nggak waktu itu apa? Bapak-bapak mempelajari tentang Perputaran astrodinamik. matahari, Pak. Kenapa? Siang dan malam itu, Pak. Waktu itu siang yang malam. Itu kalau ada matahari, kalau kita hidupnya di matahari, terus ada planet-planet. Bagaimana kalau di luar matahari? Di sini, di galaksi lain. Kan nggak ada matahari di galaksi lain. Waktu apa? Perputaran orbit.
Perputaran apa, Pak Febri? Orbit, Pak. Waktu adalah kenangan, Pak. Waktu adalah kenangan indah. Sebenarnya waktu itu tidak ada. Waktu itu hanya ada karena ada ruang. Nah, belajar ya. Space, ruang. Karena ada ruang, makanya manusia membentuk konsep waktu. Untuk pergi dari satu ruang ke ruang lain memerlukan waktu. Kalau tidak ada ruang, ada waktu nggak? Tidak ada. Dulu dulu tata surya katanya Big Bang itu dari tidak ada, dari nol ya, dari titik terus menjadi sebuah yang besar semacam. Titik artinya space-nya, ruangnya begitu kecil. Sebelum itu ada terjadi apa? Tidak ada ruang. Berarti sebelum itu tidak ada waktu. Konsep waktu menurut manusia. Lalu setelah meledak, ini akan meledak makin besar tata surya kita. Nanti mengkerut lagi, hilang. Kok bisa begitu? Ya, yang sekarang kita lihat di antariksa bintang-bintang itu, galaksi itu seperti itu. Galaksi itu tumbuh, makin besar, mengkerut lagi, hilang. Itu sudah banyak galaksi yang diobservasi oleh teleskop ya seperti itu. Jadi kita sekarang tata surya universe kita itu sedang mengembang. Makin ngembang, jadi kecepatannya masih membesar. Lama-lama akan mengkerut ya. Ya alam, walau alam itu yang kita pelajari secara sains ya. Jadi ya kembali lagi, betul sekali Tuhan juga bilang bahwa kalau di alam alam kita sudah dunia udah hancur, ada surga, ada segala macam, itu kan tidak ada ujungnya, tidak ada waktu. Apa konsep waktu? Ya? Konsep waktu jadi tidak ada. Jadi abadi tanda petik. Kalau abadi itu berarti konsep ruang juga tidak ada. Ya. Pengetahuan kita sangat terbatas mengenai sesuatu antariksa. Jadi banyak sekali yang dipelajari bertahap sedikit-sedikit untuk mengenal Tuhan intinya ya. Siapa Tuhan itu dengan kita melihat antariksa banyak kita menyadari betapa kecilnya kita.